Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suwatno dari UPT SDN 02 Banjaratu, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Waikanan. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian, budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami, motivasi, perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru tentang keyakinannya, sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, lebih ke arah disiplin sendiri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan sendiri dalam membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Adapun motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Begitu pula untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi eksternal. Selanjutnya Bapak Ibu, adapun motivasi perilaku manusia yang internal yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, yaitu menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Dalam kesempatan ini pula saya menerangkan mengenai 5 posisi kontrol seorang guru, di mana guru yang pertama sebagai penghukum, kemudian guru pembuat rasa bersalah dan sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau, dan yang tidak kalah penting yaitu guru sebagai manajer. Bapak Ibu, manajer kontrol ideal guru adalah berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Kemudian mengenai keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah.
Berikut ini adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Tahapannya yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bapak Ibu, untuk hubungan nilai dan peran guru penggerak, yaitu seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun harus dapat terwujud melalui nilai dan peran guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu, untuk hubungan dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai fitur guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Refleksi. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul saat ini? Adakah hal-hal lain untuk saya yang di luar dugaan? Ini merupakan pertanyaan pemantik yang pertama. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berubah penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketetapan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu perubahan apa yang terjadi pada pola pikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Kemudian pertanyaan pemantik berikutnya yaitu pengalaman saat apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dalam sekolah saya dan kelas. Adapun jawaban dari saya yaitu saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan salah satu yang tidak kalah penting yaitu menanyakan keyakinan. Pemantik pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Kemudian, menurut saya terkait pengalaman dalam konsep-konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik, adakah yang harus diperbaiki, itu merupakan pertanyaan pemantik berikutnya. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid
untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan selanjutnya yaitu, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang saya praktekkan? Ini merupakan pertanyaan pemantik berikutnya. Adapun jawaban saya Bapak Ibu, pernah. Namun saya hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang sering saya sampaikan ketika siswa melakukan pelanggaran atau menghadapi masalah. Kemudian, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Itu merupakan pertanyaan pemantik selanjutnya. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan manapun. Demikian paparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.